Pentingnya menetapkan pelatih timnas Indonesia dengan cepat, tepat, dan solutif. Pasca berhentinya Patrick Kluivert dari kursi pelatih tim nasional Indonesia. Langkah cepat, tepat, dan solutif dalam menentukan penggantinya menjadi kebutuhan mendesak. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu, terutama menjelang agenda FIFA Matchday November tahun 2025 yang sangat penting untuk menjaga peringkat dan konsistensi performa skuad Garuda. Kekosongan posisi pelatih utama terlalu lama hanya akan menghambat program latihan, pemantapan taktik, dan evaluasi performa pemain yang kini tengah berada dalam masa transisi. Penunjukan pelatih baru idealnya tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan hingga turnamen berikutnya. Konsistensi arah kepelatihan akan membantu menjaga kestabilan sistem permainan dan mentalitas para pemain. Seringnya pergantian pelatih dengan filosofi berbeda justru membuat tim nasional kehilangan identitas dan arah permainan yang sudah mulai terbentuk. Karena itu, pengganti Kluivert sebaiknya dipilih dengan visi jangka menengah dan panjang, bukan sekadar untuk menyelesaikan satu agenda kompetisi. Kecepatan penunjukan harus diimbangi dengan ketepatan dan kualitas kandidat. Indonesia membutuhkan pelatih yang kompeten, berpengalaman, serta memahami karakter sepak bola Asia dan Eropa. Pemahaman terhadap gaya permainan Asia sangat penting, karena mayoritas lawan yang dihadapi berasal dari kawasan ini. Di sisi lain, pengalaman Eropa akan menjadi nilai tambah, terutama dalam membangun sistem latihan modern, disiplin taktik, dan mental juara yang menjadi kelemahan utama sepak bola nasional. Sementara itu, untuk saat ini pelatih lokal sebaiknya belum ditugaskan sebagai pelatih utama. Kompetensi dan pengalaman mereka masih perlu ditempa dalam struktur kepelatihan yang lebih luas. Peran mereka justru sangat strategis jika difokuskan pada posisi asisten, pelatih serta pelatih timnas. Kelompok usia dini seperti usia 15 hingga usia ke-17. Di level inilah pembinaan karakter, teknik dasar, dan filosofi bermain nasional harus dimatangkan, agar ke depan lahir pelatih-pelatih lokal yang benar-benar siap memimpin timnas senior dengan kualitas setara pelatih internasional, dengan langkah yang cepat, tepat, dan solutif. Timnas Indonesia dapat segera kembali fokus pada pembenahan, strategi dan persiapan menghadapi kompetisi internasional. Saatnya PSSI bertindak cermat, memilih pelatih yang bukan hanya mampu membawa kemenangan, tetapi juga membangun fondasi sepak bola Indonesia yang berkelas dunia. Pelatih lokal.
potensi yang harus kita utamakan dan prioritaskan. Tetapi terhambat keangkuhan dan kesombongan kebanggaan semu masa lalu. Pelatih lokal untuk timnas memang punya tempat penting di masa depan. Karena potensi lokal harus diberi ruang utama. Namun, untuk saat ini belum waktunya. Dalam dunia sepak bola, kita orang Indonesia justru lebih unggul sebagai supporter, penonton, penggemar, dan pengamat. Tetapi sebagai pemain, pelatih, maupun pengelola, kita masih jauh dari mampu. Bersyukur kita memiliki banyak pemain keturunan yang tetap cinta NKRI. Selain itu, bibit muda kita sebenarnya sangat melimpah gudangnya pemain handal dan berbakat. Sayangnya, karena faktor budaya, kualitas pelatih, dan lingkungan yang tidak mendukung, bibit muda itu sering tak berarti ketika sudah masuk usia senior. Pelatih lokal kita masih kekurangan kemampuan dalam mengukur potensi, menguasai teknik, menanamkan semangat, serta memahami budaya sepak bola prestasi modern. Kita masih terkungkung oleh kebanggaan semu terhadap prestasi timnas di masa lalu, saat negara-negara Asia lainnya bahkan belum mulai bermain bola. Kita merasa paling pintar, paling handal, dan paling menang sendiri. Banyak pelatih lokal yang terlalu tinggi egonya. Seharusnya, pelatih yang melatih secara berkelanjutan dari level U15 hingga U23 bisa membawa tim juara Asia, bahkan dunia. Namun, baru juara IFF saja sudah dianggap prestasi besar. Memang, pernah ada pelatih lokal yang berhasil meraih emas di SEA Games, tapi faktanya, pemain-pemain dalam tim itu adalah hasil gemplengan Shin Tae, yang pemain muda yang sudah terlatih untuk menghadapi IFF senior dan kualifikasi Piala Dunia. Ironisnya, keberhasilan itu malah diklaim sepenuhnya sebagai hasil kerja pelatih tersebut. Bandingkan dengan Nova Arianto, saat ditinggal Shin Tae yang ia sigap dan mandiri memimpin timnas U17 sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Hasilnya luar biasa. Ia menjadi satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang berhasil meloloskan timnya ke Piala Dunia melalui jalur penyisihan. Namun, dengan rendah hati ia mengakui bahwa tanpa bimbingan Shin Tae yang ia bukan siapa-siapa. Sikap seperti itulah yang sportif, elegan, tahu diri, dan visioner. Contoh nyata pelatih lokal yang benar-benar layak dihormati dan diteladani. Nova Arianto, harapan baru dari generasi visioner. Di antara arus stagnasi itu, ada satu nama yang pantas diapresiasi, Nova Arianto. Ia merepresentasikan pelatih lokal yang tidak berhenti belajar. Nova memahami pentingnya metodologi latihan modern, adaptif terhadap filosofi pelatih asing, dan konsisten membangun mental profesional di tim muda. Ia adalah simbol dari pelatih yang berpikir global tapi tetap punya semangat nasional. Indonesia butuh lebih banyak figur seperti Nova. Pelatih yang tidak hanya bangga dengan asalnya, tapi juga siap membawa sepak bola negeri ini naik kelas dengan kerja keras dan ilmu yang benar. Nova bisa mandiri, punya prestasi besar, tetapi tetap tahu diri, rendah diri, dan sadar dari siapa dia bisa punya prestasi.